Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Muslimah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 44 Kabupaten Tanah Tidung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan learning journal agenda ketiga. Ayo kita bahas. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, aparatur sipil negara atau ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari dalam maupun luar negeri, sehingga menuntut ASN untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki NIP, sedangkan P3K diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan. Keduanya memiliki fungsi, tugas, dan peran yang sama. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara kewajiban ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia, dan bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Jabatan ASN terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tertinggi. Seorang ASN harus mengetahui kode etik dan perilaku ASN. Di antaranya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melakukan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN terbagi menjadi dua. Pertama, perencanaan dan monitoring penilaian dan pengembangan. Pada perencanaan, kebutuhan pegawai harus mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai ASN ditempatkan sesuai dengan perencanaannya.
Untuk mendapatkan pegawai yang tepat, dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Selanjutnya, monitoring dan penilaian dan pengembangan. Pertama, dengan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kerja, dan promosi pegawai. Selanjutnya, materi Whole of Government atau disingkat WOG. WOG merupakan mekanisme proses penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau sektor terkait secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang terikat dengan komitmen bersama. Manfaat WOG diantaranya sebagai efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi, waktu penyelesaian layanan tertentu. Tantangan praktek WOG, yang pertama, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan ini menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepentingan yang dibutuhkan adalah kepentingan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Best practice penerapan WOG dalam berbagai negara. Prasyarat best practice: pertama, budaya dan filosofi; dua, cara kerja yang baru; tiga, akuntabilitas dan insentif; empat, cara baru pengembangan kebijakan dengan mendesain program dan pelayanan. Contoh WOG di Indonesia. Pertama, pelayanan bergerak atau mobile, SIM keliling, pelayanan sertifikat tanah one day service, pelayanan satu atap, Samsat, pelayanan satu pintu, PTSP penanaman modal, pelayanan online, dan portal pelayanan publik di www.pelayanan.go.id. Selanjutnya kita akan membahas materi pelayanan publik. Definisi pelayanan publik menurut Kemenpan nomor 63 tahun 2003, yaitu pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur pelayanan publik ada tiga. Pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, kepuasan yang diberikan atau diterima pelanggan. Ada 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan yang prima yaitu responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai, serta memberikan apresiasi kepada pegawai. Sementara sikap pelayanan yang harus dimiliki ada 7. Pertama, proaktif, prompt, pasien, fungsional, proporsional, passionate, progresif, dan proaktif. Etika dan etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket pelayanan yang perlu dilakukan oleh ASN, pertama, sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Dasar-dasar etiket yaitu
kooperatif, normality, self-control, toleransi, respectful, politeness, dan attentif. Manfaat etiket yang pertama komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confident. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.